Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, di antara perbuatan baik yang kita lakukan, ada yang dilakukan dengan anggota badan yang nampak, dan ada pula yang dilakukan oleh hati. Perbuatan baik yang dilakukan dengan anggota badan yang tampak, contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Al-Quran, dan lain-lain. Lalu perbuatan yang dilakukan oleh hati, diantaranya seperti kewajiban iman, ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya. Di antara seluruh perbuatan baik tersebut, baik yang tampak maupun yang dilakukan oleh hati, perbuatan yang paling utama dan mulia adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam suatu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, apakah amal yang paling utama? Maka Nabi menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut hadis tersebut, perbuatan baik yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman adalah pondasi dari bangunan takwa. Tanpa iman, seseorang tidak akan meraih derajat takwa. Amal soleh yang dibangun di atas pondasi iman, akan membentuk bangunan takwa. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Sebanyak apapun seseorang melakukan bentuk-bentuk amal soleh, semua tidak bernilai pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tidak dilandasi iman. Oleh karena itu, jika ada sejumlah hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik perbuatan adalah sholat di awal waktu, berbakti kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah atau yang lainnya, maka yang dimaksud bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah termasuk di antara perbuatan yang paling utama, bukan perbuatan yang paling utama secara mutlak. Karena sekali lagi, perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat yang dirahmati Allah, beriman kepada Allah adalah meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa Allah ada dan tidak serupa dengan segala yang ada. Dia adalah satu-satunya zat yang berhak dan wajib disembah. Dialah yang menetapkan, menciptakan, dan mentakdirkan segala sesuatu. Juga meyakini bahwa Dia maha suci dari tempat, arah, bentuk, dan segala sifat makhluk. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dia bukan benda yang tersusun dari bagian-bagian. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya, dan maha suci dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan dalam salah satu kitabnya, sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, dan tetapkan baginya sifat-sifat yang layak baginya. Beliau juga menegaskan, bahwa kita tidak boleh menyatakan Allah ada di mana-mana, atau di semua tempat. Karena kita wajib meyakini bahwa Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Sahabat yang dirahmati Allah, sedangkan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya adalah meyakini dengan keyakinan yang pasti tanpa sedikit pun keraguan, bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam segala hal yang ia sampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berkaitan dengan halal haram, perkara-perkara gaib seperti adanya para malaikat, berita tentang para nabi dan rasul serta umat terdahulu, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam barzah dan akhirat, ataupun tentang keyakinan bahwa segala sesuatu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salah dalam satu pun di antara perkara-perkara yang telah beliau beritakan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat-mukjizat luar biasa,
yang menunjukkan secara pasti akan kenabian dan kerasulannya. Seperti halnya para nabi dan rasul seluruhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat jujur, amanah, terjaga dari perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Beliau maksum atau terjaga dari dosa, sehingga tidak muncul darinya kekufuran sebelum diangkat menjadi nabi dan ataupun sesudahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada kita semua untuk memeluk agama Islam. Agama para nabi seluruhnya, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan demikian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat, sehingga kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.